Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi semua? Baik, tentunya kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, optimis, dan tetap semangat. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk pembahasannya, yang pertama, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang keempat, fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama nanti yang akan kita bahas tentang pengertian iman kepada Rasul. Lalu dilanjutkan Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui. Untuk pengertian Rasul, ada menurut bahasa maupun juga ada menurut istilahnya. Untuk menurut bahasa, Rasul adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan kepadanya kepada orang banyak. Pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada semua umatnya. Tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Yang kedua, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat mulia dan juga memiliki sifat-sifat mustahil. Yang ketiga, mempercayai bahwa ada 5 nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Yang keempat, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup dari para nabi dan rasul, sekaligus menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi Rasul memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib Rasul yang pertama adalah sidik, yang berarti benar. Yang kedua, amanah, yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang berarti menyampaikan. Yang keempat, fatanah, yang berarti cerdas. Sedangkan sifat mustahil Rasul yang pertama adalah kizib, yang berarti dusta. Yang kedua, kitman, yang berarti menyembunyikan. Yang ketiga, khianat, yang berarti penipu. Yang keempat adalah baladah, yang berarti bodoh. Itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul Allah. Kita lanjutkan tentang ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya, dalam setiap menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja sih nabi dan rasul ulul azmi itu? Yang pertama yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam.
Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepadanya, kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menaati dengan menjalankan sunnah dan mengikuti setiap ajarannya. Yang keempat, mengikuti akhlak Rasulullah. Dan yang kelima, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Fungsi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, sebagai suri teladan. Yang kedua, sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak. Dan yang ketiga, sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian siswa-siswi semua materi sedikit tentang Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.